Pemirsa, Bareskrim Mabes Polri telah menerima hasil investigasi Komnas HAM terkait dengan tewasnya 6 anggota FPI di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Untuk mempelajari hasil dari temuan tersebut, pemirsa, tim penyidik melakukan rapat dengan fungsi pengawasan internal Polri. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan reporter Ira Hulu dan juru kamera Rio Cornelianto dari Mabes Polri Jakarta Selatan. Iya, Ira, apa keterangan terkini dari pihak kepolisian menanggapi hasil investigasi dari Komnas HAM? Ya, Julita dan juga pemirsa, terkait dengan kasus ini, kami tadi sudah mencoba untuk menghubungi pihak dari Karopenmas ataupun Karopenmas Divisi Humas Polri, yakni Brigadir Jenderal Rusdi Hartono, untuk menanyakan seperti apa rapat tersebut, rapat antara penyidik dan juga fungsi pengawasan internal di Bareskrim Polri untuk terkait dengan atas kasus terbunuhnya 6 laskar FPI tersebut. Namun kami belum memperoleh informasi yang mana Brigadir Jenderal Rusdi Hartono menyatakan dia masih akan memeriksa rapat tersebut. Dan memang setelah kemarin ini melalui keterangan yang kami peroleh dari Dirtipidum Bareskrim Polri, yakni Brigadir Jenderal Andi Rian Jayadi, yang menyatakan bahwa untuk hari ini memang benar akan diagendakan terkait dengan rapat internal antara penyidik dan juga pengawasan internal Bareskrim Polri atas rekomendasi yang setelah sebelumnya diserahkan oleh pihak Komnas HAM ataupun rekomendasi dan juga hasil investigasi yang sudah diserahkan kepada Bareskrim Polri. Mengingat bahwa hasil rekomendasi maupun investigasi dari Komnas HAM atas terbunuhnya 6 laskar FPI tersebut sebelumnya telah diserahkan pada tanggal 29 Januari 2021 yang lalu. Dan terkait dengan hal ini juga kita melihat bahwa sebelumnya pertanggal 14 Januari 2021 Komnas HAM juga telah menyerahkan laporan ataupun hasil investigasi mereka kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk seterusnya akan dilanjutkan atau dilimpahkan ke pihak kepolisian. Dan kalau kita lihat memang bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 yang lalu, yakni tepatnya di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek, yang mana Komnas HAM menyimpulkan bahwa tewasnya 4 dari 6 anggota Laskar FPI ini merupakan pelanggaran HAM. Dikarenakan keempatnya tewas ketika sudah dalam penguasaan aparat kepolisian. Dan atas kesimpulan tersebut, Komnas HAM merekomendasikan agar tewasnya 4 dari 6 Laskar FPI ini dilanjutkan ataupun dilanjutkan ke tingkat pengadilan pidana. Dan dalam hal ini juga dari informasi yang kami peroleh, keempatnya ini diduga ditembak hingga meninggal dunia karena melakukan perlawanan di dalam mobil petugas, sehingga sampai hari ini kami masih menunggu seperti apa sebenarnya kelanjutan ketika berkas tersebut sudah diberikan kepada pihak Polri dan seperti apa kelanjutan dari penyidikan tersebut. Julita. Iya, Ira, bagaimana dengan perkembangan kasus lain yang juga melibatkan FPI? Ya, Julita, kalau kita melihat juga bahwa terkait dengan kasus FPI ini, semenjak pemerintah melarang aktivitas organisasi tersebut di beberapa waktu yang lalu, memang ada juga kasus terkait dengan pembekuan rekening milik organisasi ataupun FPI tersebut dan sejumlah afiliasi lainnya yang terkait dengan hal ini. Namun memang dari kalau kita lihat kemarin ini dari pihak Bareskrim Polri ini telah melakukan rapat gelar perkara setelah pihak dari PPATK ataupun Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan ini menyerahkan laporan mereka yang menyatakan bahwa ada 92 rekening dari milik FPI dan juga sejumlah pihak yang terafiliasi yang telah dibekukan. Dari 92 rekening tersebut ada di 18 bank, yang mana dari 92 rekening ini memang terdiri ataupun kepemilikan terdiri dari pusat pengurus FPI, kemudian pengurus daerah FPI, dan beberapa individu yang terkait dengan kegiatan FPI ini. Kemudian juga nanti dari 92 rekening ini selanjutnya akan menentukan rekening mana saja yang tetap akan dibekukan dan kira-kira seperti apa, apakah ada dugaan pelanggaran tindak pidana. Sementara itu juga memang PPATK sendiri ini telah membekukan rekening milik FPI ini yang terafiliasi di Bank Nasional pertanggal 4 Januari 2021 yang lalu. Yang mana di awal pemblokiran sementara ini PPATK menyatakan bahwa adanya
transaksi keuangan lintas negara. Sementara itu juga pihak PPATK menjelaskan bahwa ketika nanti ini sedang dibekukan rekeningnya, pihak PPATK memastikan bahwa uang yang ada dalam rekening tersebut ini tidak akan hilang, namun pihak Barreskrim ini menjelaskan tidak menyebutkan seperti itu berapa nominal uang dari 92 rekening tersebut. Julita. Baik, Ira, terima kasih untuk informasinya dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, itu dia laporan dari Ira Hulu dan juru kamera Rio Cornelianto dari Mabes Polri Jakarta Selatan.